Alhamdulillah sehat kabarnya. Bagaimana kabar Bu Astuti? Alhamdulillah sehat Pak Rendra. Oh ya, rencananya Pak Rendra mau melakukan kucing. Kira-kira dari kucing yang akan dilakukan Pak Rendra nanti, hal apa saja yang akan Pak Rendra lakukan atau persiapkan? Baik Ibu, hal yang akan saya lakukan saat kucing tentunya saya sesuaikan dengan alur cerita. Baik Pak Rendra, nanti dalam kucing Pak Rendra dengan kucing Pak Firman ya, saya akan mengamati dan menilai Pak Rendra menggunakan rubrik penilaian kucing. Baik Ibu, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki. Jadi gini, nanti saya akan memakai 4 kriteria ya Pak Rendra. Yang pertama itu kurang baik, kemudian yang kedua itu cukup baik, yang ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik. Baik Ibu. Oke, terus kompetensi kucing apa nih yang akan Pak Rendra kembangkan? Jadi kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada kunci agar saya dapat mendorong kunci saya untuk menemukan solusi atau masalah yang dihadapi. Nah, agar nantinya observasi yang dilakukan itu lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi kucing tersebut secara lebih spesifik kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Pak Rendra, dan apa saja yang akan dilakukan Pak Rendra untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Dari kompetensi kucing yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Oke, kemudian kira-kira apa indikator keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Rendra? Indikator keberhasilan dari kucing ini adalah kucing mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki, Bu. Baiklah Pak Rendra, kalau begitu kapan kegiatan kucing ini akan Pak Rendra laksanakan? Kebetulan hari ini Ibu sudah janjian sama kunci saya, jadi nanti Ibu bisa melihat dan mengobservasi kegiatan kucing yang saya lakukan. Siap Pak Rendra. Setelah saya mengamati percakapan Pak Rendra dengan kucing, nanti saya akan menyampaikan pencapaian dari perkembangan kompetensi kucing yang Pak Rendra harapkan. Baik Ibu, kalau begitu monggo Ibu Astuti bisa masuk ke ruangan dulu sambil menunggu kunci saya. Oke, mari Pak Rendra. Assalamualaikum Bu Astuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak Rendra. Terima kasih Bu. Bagaimana keadaan kabar Bu Astuti? Alhamdulillah baik Pak, sehat walaupun agak flu ini Pak. Hujan udah mulai turun ini Pak. Cuacanya sudah Iya, sudah betul. mulai mau masuk musim hujan. Iya. Baik Ibu, rencananya Bu Astuti mau melakukan kucing. Kira-kira dari kucing yang akan Ibu lakukan nanti, apa hal yang akan dilakukan atau disiapkan? Hal yang akan saya lakukan saat kucing tentunya saya sesuaikan dengan alur cerita Pak. Baik Bu Tuti, nanti dalam praktek kucingnya Ibu dengan kucing yang saya akan mengamati dan menilai Ibu menggunakan rubrik penilaian kucing. Iya Pak, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki Pak. Baik Bu. Jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria ya Bu,
Yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik, Ibu. Iya Pak. Oke. Terus kompetisi kucing apa ini yang Ibu Astuti akan kembangkan? Kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran di rumah Pak, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada kucing saya agar mampu mendorong kucing saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya Pak. Baik Ibu, agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi kucing tersebut secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Ibu? Dan apa saja hal yang akan dilakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut, Ibu? Dari ketiga kompetensi kucing yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus pada pengembangan kompetensi kehadiran penuh Pak. Baik. Kira-kira apa indikator keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Astuti? Indikator keberhasilan dari kegiatan kucing ini adalah kucing mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan juga kompetensi yang dimilikinya. Baiklah Bu, kalau begitu kapan kegiatan kucing ini akan dilaksanakan, Ibu? Kebetulan hari ini saya sudah membuat janji dengan kucing Pak. Jadi nanti Bapak bisa melihat dan mengobservasi kegiatan kucing yang akan saya lakukan. Siap Ibu, setelah saya mengamati percakapan Ibu dengan kucing, nantinya saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi kucing yang Ibu harapkan. Kalau begitu, mari Pak, mungkin sambil menunggu kucing saya datang, kita bisa di ruangan saya dulu, bisa lebih ngobrol apa gitu Pak ya, lanjutan dulu. Baik. Mari Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mari Pak Firman. Ya Pak, terima kasih. Baik Pak Firman, tujuan utama Pak Firman dalam sesi coaching ini kira-kira apa yang Pak Firman harapkan? Begini Bapak, mohon izin, yang saya harapkan dari percakapan ini tentunya karena ini coaching pertama saya Bapak, tentunya saya berharap saya lebih siap dalam pelaksanaan, lebih paham, lebih tahu apa yang harus saya persiapkan Pak Hendra. Sehingga pada pelaksanaan coaching ini saya lebih siap dan lancar Pak. Baik Pak Firman, saya berharap dengan percakapan kali ini Pak Firman lebih siap dalam pelaksanaan coaching nantinya ya. Iya Pak Hendra, supaya pelaksanaan yang sekarang ini lancar Bapak. Baik Pak Firman, kira-kira kapan Pak Firman ada waktu dan siap untuk pelaksanaan pembelajaran nantinya? Untuk pembelajarannya insya Allah saya akan laksanakan secepatnya Bapak, tepatnya 2 hari lagi Bapak. Baik Pak Firman, Pak Firman akan melaksanakan pembelajaran 2 hari lagi ya. Nah Pak Firman ini kan dulu kelas 4, tentunya menggunakan kurikulum Merdeka ya Pak? Ya betul Pak Hendra, sekarang kelas 4 sudah kurikulum Merdeka Bapak. Baik. Nah, kira-kira nanti Pak Firman mau melaksanakan pembelajaran apa dan materinya apa Pak? Saya akan melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila Pak. Tepatnya itu bab 2 pembelajaran 1, yaitu tentang konstitusi dan norma di masyarakat Pak. Baik. Jadi nanti pada coaching Pak Firman akan menyampaikan pembelajaran pendidikan Pancasila ya. Ya betul Pak. Nah, bab 2 pembelajaran 1 yaitu konstitusi dan norma di masyarakat. Begitu
begitu ya Pak? Ya betul Pak, betul. Nah, berkaitan dengan itu, kira-kira tujuan pembelajarannya apa ini Pak? Begini Bapak, untuk tujuan pembelajarannya Pak, yang pertama itu peserta didik dapat mengklarifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar Pak, di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh Pak tentang pelaksanaan norma di lingkungan sekitarnya itu. Baik Bapak Firman, melalui penjelasan, jadi yang diharapkan Pak Firman nantinya murid diharapkan bisa memahami tentang norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Dan melalui kegiatan mengamati gambar, diharapkan juga siswa mampu memberikan contoh ya Bapak. Iya betul Bapak. Contoh-contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitar. Tentunya dalam pembelajaran nanti Pak Firman sudah mempersiapkan sesuatunya. Nah, kira-kira apa saja nih sampai saat ini yang sudah dipersiapkan? Begini Bapak, yang saya persiapkan itu yang pertama Bapak RPP-nya dulu Pak pastinya. Ya. Yang kedua langkah pembelajarannya, yang ketiga LKPD-nya, yang keempat media yang akan digunakan Pak, dan tentunya lembar evaluasinya. Berarti yang sudah dipersiapkan Bapak Firman ini sudah memenuhi kriteria ya dalam pendidikan ya, berupa LPP, LKPD, media, dan berbagai macam jenis evaluasinya ya. Apa sebabnya nih Pak Firman fokus pada konstitusi dan norma di masyarakat? Begini Pak, kelas 4 masih belum ada yang lancar membaca Pak, dan tingkat pemahamannya yang berbeda pula, karena beda anak juga beda pemikiran ya Pak ya. Namun saya ingin anak-anak bisa mengklarifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya Pak, karena anak biasanya hanya tahu namanya dan belum bisa memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitarnya Pak. Oleh karena itu saya menggunakan media gambar Pak, video pembelajaran dan PPT agar anak lebih memahaminya dan pembelajarannya lebih menyenangkan, begitu Bapak. Baik Bapak. Jadi yang saya pahami dari yang Pak Firman bicarakan ini sebetulnya berkaitan dengan kesiapan belajar ya Pak Firman. Jadi karena muridnya beragam dan memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda, tentunya kira-kira strategi apa nanti dalam pembelajaran dengan di materi konstitusi dan norma di masyarakat ini Bapak? Strateginya ya Pak ya. Itu Pak, karena kemampuan siswa yang beragam di kelas 4 ini, jadi saya melihat kesiapan belajarnya Pak, agar lebih memahami apa yang saya sampaikan. Nah, strategi apa tadi yang ditanya Bapak, strateginya yang saya gunakan yaitu menggunakan media gambar Pak, video pembelajaran dan PPT. LKPD-nya yang siapkan itu akan berbeda untuk murid yang cepat pemahamannya Pak, mungkin bisa meneruskan norma-norma yang di masyarakat, sedangkan siswa yang kurang lancar dalam hal membacanya, saya akan membuat LKPD berupa gambar, dan siswa diminta memberikan tanda centang pada kolom norma-norma di lingkungan masyarakat sekitarnya Pak. Bapak, ternyata persiapan Pak Firman sudah matang ini tinggal finishing. Jadi strategi yang Pak Firman siapkan di sana sudah menggunakan media, video pembelajaran dan PPT yang berbeda sesuai dengan kebutuhan murid. Ini sudah bagus dalam hal ini Bapak Firman. Sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid. Ya Pak, betul. Tapi mohon masukannya Pak dalam persiapan ini nantinya Pak. Untuk persiapan saya melakukan ini Pak. Ya Pak, ada yang masih perlu dibicarakan, mungkin media akan saya gunakan yang dapat lebih menarik. Nah,
Di sana sudah disiapkan semua medianya Pak. Siap Pak, sudah Bapak. Nah, kapan kira-kira Pak Firman menyiapkan sesuatunya supaya lebih lengkap sehingga pada saat coaching sudah siap semuanya? Ya secepatnya Pak, mungkin setelah perbincangan ini antara Bapak dan saya juga kita langsung saya kerjakan Pak agar lusa sudah siap semuanya Bapak. Kira-kira untuk penyelesaian kelengkapannya, jika Pak Firman memerlukan bantuan, kira-kira siapa nih yang bisa diajak untuk membantu? Yang bisa diajak membantu Pak ya teman-teman yang tidak sibuk Pak, teman-teman di kantor ini, mungkin juga Pak Rendra mungkin bisa membantu jika tidak sibuk Pak. Baik Bapak, kita nantinya bisa berkolaborasi di sini intinya. Kira-kira area pengembangan kompetensi apa yang ingin dicapai Bapak? Yang saya ingin tingkatkan Bapak yaitu meningkatkan pengembangan diri saya Pak, yang berkait dengan kemampuan saya dalam menyampaikan materi pada murid, supaya materi yang saya sampaikan ini bisa mudah dipahami oleh siswa tentunya dengan menggunakan media-media yang menarik sehingga pembelajaran lebih bermakna bagi siswa dan proses pembelajaran tidak monoton. Saya juga ingin mengembangkan kompetensi sosial saya, lebih benarnya adalah kompetensi sosial dan manusia saya, karena sebagaimana kita tahu anak kelas 4 masih tahap berkembang. Jadi harus pandai-pandai mengontrol emosi saya ketika menghadapi beragam karakter siswa sendiri Bapak. Baik Bapak, kalau saya tangkap dari pembicaraan kita, kompetensi yang ingin Bapak Firman kembangkan yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Nah, kira-kira apa usaha Pak untuk mencapai kompetensi tersebut yang Pak Firman lakukan? Untuk pengembangan kompetensi profesional dan pedagogik tadi saya berusaha dari tahap perencanaan dulu Bapak. Segala sesuatunya dipersiapkan dulu mulai dari perangkat pembelajarannya Pak dan materinya. Saya juga perdalam lagi tentang materinya Pak. Medianya juga yang menarik dan bermakna bagi siswa itu sendiri, dan pengembangan kompetensi sosial dan pribadi yaitu mempersiapkan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan murid itu sendiri. Baik Bapak, mudah-mudahan nanti pada pelaksanaannya apa yang Pak Firman benar-benar lakukan, semuanya kegiatan pembelajaran itu berpihak pada murid ya Bapak. Amin Bapak. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Firman. Ya atas Bapak. waktunya. Juga mohon izin sudah bel masuk Bapak, jadi mau masuk ke kelas. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam Pak Indra. Silakan duduk. Terima kasih Bapak. Gimana nih kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat Bapak Firman. Iya, alhamdulillah. Kebetulan saya ada waktu ini Pak untuk sekedar berbincang-bincang. Pak Indra, apa tujuan utama yang ingin Pak Rendra capai dalam sesi coaching ini Bapak? Baik Bapak, saya ingin siswa-siswa yang lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran Bapak. Seringkali mereka terlihat pasif dan kurang antusias dalam menerima pembelajaran Bapak. Terlihat pasif dan kurang antusias ya Pak. Dalam menerima Tujuan yang sangat baik Pak. Mari kita identifikasi bersama apa yang membuat Pak Rendra itu merasa siswa-siswi di sekolah kita kurang aktif Pak. Menurut saya di sini adalah Bapak, saya rasa mereka kurang tertantang dengan materi yang saya sampaikan. Selain itu, metode pembelajaran yang saya gunakan mungkin masih kurang bervariasi di sana Bapak. Oh, jadi materi yang disampaikan kurang bervariasi ya Pak ya. Oke, jadi ada dua hal utama yang perlu kita perhatikan Pak. Yang pertama yang
tadi Pak Rendra utarakan materi pembelajaran dan metode pembelajaran. Mari kita buat rencana aksi untuk mengatasi hal ini. Apa yang bisa Pak Rendra lakukan untuk membuat materi pembelajaran lebih menantang, Pak? Mungkin dalam hal ini Pak, saya bisa menambahkan lebih banyak aktivitas kelompok dan diskusi. Selain itu, saya bisa menggunakan proyek-proyek kecil yang relevan dengan materinya Bapak. Kelompok dan diskusi ya Pak ya, dan proyek kecil. Itu ide bagus Bapak. Bagaimana dengan metode pembelajarannya? Ada metode lain yang ingin Pak Rendra coba mungkin? Baik Bapak, dalam hal ini saya akan menganut pembelajaran PJBL Bapak. Saya akan menggunakan sekaligus bisa membahas suatu masalah, juga dapat menampilkan sebuah proyek di sana Bapak. Jadi bisa menganut pembelajaran PJBL. Proyeknya pakai pembelajaran berbasis masalah ya Pak. Masalah dan produk. Ya, sangat bagus. Jadi rencana aksi Pak Rendra adalah yang pertama yang saya tangkap tadi, menambahkan aktivitas kelompok dan diskusi. Ya, pertama. Yang kedua, menggunakan proyek-proyek kecil. Ya, dan yang ketiga itu yang tadi disampaikan Pak Rendra adalah menerapkan pembelajaran berbasis masalah ya Pak ya. Sekarang begini Pak, mari kita bahas tanggung jawab. Kapan Pak Rendra berencana untuk memulai implementasi rencana aksi ini ya Pak? Rencananya saya akan mulai dalam minggu-minggu ini Bapak, dengan memasukkan aktivitas kelompok dalam pelajaran. Kemudian secara bertahap saya akan menambahkan proyek-proyek kecil dan pembelajaran berbasis masalah tersebut Bapak. Baik sekali Bapak. Bagaimana dengan evaluasinya? Bagaimana Pak Rendra akan mengetahui apakah rencana yang Bapak rencanakan ini, rencana aksi ini akan berhasil Bapak? Baik Bapak, saya akan mengamati tingkat keterlibatan siswa selama pembelajaran. Selain itu, saya juga akan meminta umpan balik dari siswa Bapak. Jadi keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan meminta umpan balik dari siswa ya Pak ya. Itu sangat penting memang. Jangan lupa juga untuk selalu merefleksikan setiap langkah-langkah yang telah dilakukan. Dengan itu merefleksikan setiap langkah yang telah dilakukan oleh Pak Rendra. Dengan rencana yang jelas dan komitmen yang kuat, saya yakin Pak Rendra akan berhasil nantinya meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Pak Rendra ini. Baik Bapak, akan segera saya lakukan agar siswa saya menjadi aktif Bapak. Mohon dukungannya dari keterlibatan dari Bapak. Siap Bapak. Mungkin sudah perbincangan ini Bapak. Ya, sudah Bapak. Nah, Pak Rendra, tadi Pak Rendra sudah melaksanakan kucing dengan kuci. Bagaimana Pak Rendra hasilnya? Alhamdulillah Ibu, hasilnya baik. Kuci saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Alhamdulillah, kalau begitu langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Pak Rendra laksanakan tadi terkait dengan pencapaian pengembangan kompetensi kucing yang sudah Bapak Rendra sampaikan pada awal praobservasi. Apa yang sudah Pak Rendra lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Pak Rendra sebutkan tadi pada praobservasi? Baik Ibu Astuti, jadi saya akan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah. Dari kunci saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan
Baik Pak Rendra, memang tadi saya lihat Pak Rendra sudah hadir secara penuh dengan kucing. Saya juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan kucing dan sekaligus juga tadi sudah memberikan Pak Rendra tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada kucing. Jadi Pak Rendra itu sudah melaksanakan kegiatan kucing dengan sangat bagus Pak Rendra. Terima kasih Ibu Astuti sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan kucing saya tadi. Sama-sama Pak Rendra, setelah kegiatan kucing tadi, kira-kira rencana Pak Rendra ke depannya itu kompetensi kucing mana yang ingin lebih dikembangkan lagi? Baik Ibu, jadi kompetensi kucing yang saya akan kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu kepada kucing saya, sehingga kucing saya bisa mendorong untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahannya. Oke, selanjutnya apa ini langkah-langkah dari Pak Rendra untuk mengembangkan kompetensi kucing? Khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Masalahnya ini kan berkenaan dengan public speaking ya. Bagaimana strategi Pak Rendra untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan itu nanti? Baik Ibu, langkah-langkah yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya akan melakukan refleksi untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri yang harus saya perbaiki ketika melakukan kucing. Jadi intinya Pak Rendra ini akan mencari referensi dulu, begitu ya Pak Rendra ya? Belajar public speaking dan belajar dari pengalaman kucing dari orang lain, boleh Pak Rendra itu sebagai referensi ya. Kemudian kira-kira ini kapan Pak Rendra akan melaksanakan rencana untuk mencari referensi ini? Saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya. Oke, jadi sesudah Pak Rendra mencari referensi tersebut, kapan ini mungkin mau melaksanakan kucing lagi itu? Insya Allah kalau ada teman yang minta bantuan kucing. Oh gitu ya Pak Rendra. Mudah-mudahan nanti pada kucing yang akan dilakukan selanjutnya kedepannya semakin lebih baik lagi. Amin, amin. Terima kasih Ibu sudah berkenan mengobservasi kegiatan kucing saya. Sama-sama Pak Rendra. Kalau begitu ini sudah sore, saya mau pamit dulu karena kebetulan saya masih ada acara di rumah Pak Rendra. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Rendra. Waalaikumsalam. Baik Ibu Astuti, tadi Ibu sudah melaksanakan kucing dengan kucing. Bagaimana Ibu hasilnya? Alhamdulillah hasilnya baik Bapak. Kunci saya sudah menemukan hasil atas permasalahan yang dihadapi. Betul begitu kan Pak Eri? Betul Ibu. Alhamdulillah. Kalau gitu langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Ibu Astuti laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi kucing yang sudah Ibu sampaikan pada awal praobservasi. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi pada praobservasi? Baik Bapak. Jadi saya kan awalnya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari kucing saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh kucing saya, Bapak. Baik Ibu, memang tadi saya lihat Ibu sudah hadir secara penuh dengan kucing Bapak Herianto ya. Bapak Herianto juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan kucingnya dan sekaligus tadi Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Jadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan kucing dengan sangat bagus. Terima kasih Bapak Rendra.
sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan kucing saya tadi. Sama-sama Ibu. Setelah kegiatan kucing tadi, kira-kira rencana Ibu Astuti ke depannya, kompetensi kucing mana yang ingin lebih dikembangkan lagi? Kompetensi kucing yang akan saya kembangkan lagi yaitu kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing saya, sehingga kucing saya bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahannya, Bapak. Ibu, selanjutnya apa langkah-langkah Ibu untuk mengembangkan kompetensi kucing, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu? Rencana langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu saya akan melakukan refleksi, kemudian dari hasil refleksi itu saya akan mencari referensi bagaimana cara menjadi coach atau melakukan coaching dengan baik, Pak. Jadi Ibu akan mencari refleksi dulu, belajar public speaking dan belajar dari pengalaman coaching orang lain. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini? Lebih cepat lebih baik ya Bapak. Saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya. Jadi kapan akan melaksanakan praktik coaching lagi? Kalau praktek kucingnya itu insya Allah mungkin setiap bulan atau setiap ada keluhan dari teman-teman saya di sekolah untuk yang mempunyai masalah di dalam kelasnya, itu Pak, mungkin saya akan melayaninya dengan baik nantinya. Mudah-mudahan pada coaching yang akan dilakukan Ibu ke depannya semakin lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bapak sudah berkenan mengobservasi kegiatan kucing saya. Sama-sama Ibu, dan juga saya ucapkan terima kasih ke Bapak Herianto sebagai pelatihnya. Semoga semua ini menjadi kebaikan bagi kita bersama Bapak. Amin, amin. Kalau begitu saya mohon izin dulu Ibu. Kok terburu-buru Bapak? Soalnya masih ada. Oh, iya. Mari Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.